Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Malam ini title-nya adalah KKR, ya Kebaktian Kemauan Rohani. Walaupun sebetulnya istilah ini gak ada di Alkitab. Kan tidak pernah ditulis, maka Petrus KKR di Galilea, gak ada ya. Apalagi pakai spanduk gak ada ya. Ya Paulus KKR di Damsyik gitu gak ada. Nah, saya ingin mengajak kita karena ini temanya very important. Dan ini adalah sebetulnya esensi dari kekristenan. Yaitu heart to the lost. Ya, bahwa ini bicara tentang soal misi sebetulnya. Ini talking about mission. Nah, apa itu misi? Misi jelas. Misi adalah hati Tuhan sejak dari kekekalan. Jadi hati Tuhan itu misi. Jadi ada pendeta berkata kalau Tuhan itu dibedah dadanya. Yang ada adalah ya bangsa-bangsa. Yang ada adalah suku-suku bangsa. Itu hati Tuhan. Ya, jadi kalau istilah ada ahli bedah membedah misalnya dadanya Tuhan. Ini istilah saja. Maka yang ada di sana adalah ya itu. Ya suku tertentu, suku Jawa kah, suku Batak kah, suku Ambon kah, atau kemudian bangsa manakah, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Yang ada di hati Tuhan itu. Jadi kalau orang tidak punya hati misi, sebetulnya nggak punya hati Tuhan. Ya, kan kerasnya begitu. Ya, karena misi ini adalah apa? Ide awal dalam kekekalan. Ini ide awal dalam kekekalan. Nah, makanya Petrus berkata, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa, tetapi semua orang diselamatkan. Ya, jadi kekristenan itu tuh inklusif. Dia tidak mau satu orang pun binasa, semua orang diselamatkan. Nah, saya ingin membawa kita, ya karena saya dikasih tema Markus 10 ayat 45, saya akan bacakan ini. Ini konteksnya adalah konteks tentang waktu itu dua anak Zebedeus, ini anak-anak petir, guntur ini namanya John dan Yakobus. Mereka ngomong begini, guru boleh enggak kami minta, nanti dalam kerajaanmu, ya, kami ada di sebelah kiri kananmu. Permintaan itu kan. Jadi kemudian Tuhan kamu gak tahu apa yang kamu minta. Dapat kamu minum cawan anggur, cawan penderitaan lo dapat. Dan memang kan Yohanes dan Yakobus dua-duanya menderita. Walaupun John itu tidak mati martir. Dia mati tua kan. Ya, tapi sempat dibuang ke Pulau Patmos. Saya beberapa kali ada di Pulau Patmos. Ya sekarang indah. Ada hotel bintang 6 loh bro. Ya ada hotel bintang 6. Beautiful view, wah keren pokoknya. Lautnya itu dari putih, hijau muda, hijau tua, biru muda, biru tua, begitu tuh. Ya, itu kan wilayah Skandinavia itu. Sudah mau ke arah Eropa Timur begitu ya. Indah banget. Nah, saya tinggal di hotel cukup bagus terakhir. Ya, tapi kesananya minta ampun. Dari Turki naik kapal 4 jam. Itu ombaknya luar biasa. Pokoknya jangan coba-coba untuk kemudian jalan-jalan apalagi selfie-selfie. Saya jamin pasti mengalami pelepasan sebab muntah Bapak Ibu ya. Nah enggak, artinya iya beberapa orang kemudian itu ya, yang kuat Pak Amos Jairatnan. Ya dia kemudian panco sama beberapa teman. Saya tanya kenapa Pastor Amos kuat? Saya bekas pelaut Pak Rubin katanya. Oh ya jelas ya. Jadi dia bekas nakoda kapal, seorang hamba Tuhan. Ya beberapa kemudian selfie, tapi beberapa kemudian pusing. Nah saya cuma diam saja, tapi betul memang. Di Patmos itu saya kemudian merenung. Itu penderitaan yang gak gampang buat John. Ya dalam kondisi tua bayangkan, dibuang. Itu pulaunya para penjara. Kayak sekarang kayak Nusa Kambangan. Tapi dia balik lagi di Pulau Efesus, maksudnya di kota Efesus, dan secara sejarah dia meninggal. Tapi yang hebat, John itu adalah penulis Alkitab yang pewahyuannya sangat matang. Sebab 90 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kalau Markus, Lukas, kemudian Matius itu 60 tahun kira-kira setelah Yesus naik ke surga. Itu secara teologi ya. Makanya secara kematangan pewahyuan, karena melihat semua sepak terjangnya Roh Kudus, itu kitab Yohanes. Kalau Bapak Ibu lihat ya, Markus kitab Injil pertama ditulis berdasarkan kesaksian dari Petrus waktu dia ada di Roma. Ya Markus Yohanes yang waktu kemudian Yesus ditangkap di Getsemani lari begitu ya, sampai dia dia tanggalkan itu jubahnya. Nah itu para ahli teologi berkata itu Markus itu salah satu murid dari jumlah murid 70. Nah supaya backgroundnya tahu. Penderitaan mereka luar biasa. Ya kita tahu bahwa Yakobus kemudian mati juga sebagai martir.
Ya, dia mati sebagai martir, dia dibunuh. Nah, tapi Yesus berkata begini, pemerintah bangsa-bangsa meminta rakyatnya dengan tangan besi. Kamu tidak begitu. Barang siapa ingin jadi besar, dia harus jadi hamba. Barang siapa ingin terkemuka, dia harus menjadi yang paling kecil. Ya, jadi itu tuh konsep kepemimpinan Yesus adalah konsep melayani. Katakan melayani. Ya kan, pemimpin itu pelayan itu memimpin. Ya, jadi kita tidak berhak memimpin kalau kita tidak pernah melayani. Seluas kita melayani, seluas itulah kita punya kapasitas memimpin. Nah, kalau pelayanannya kecil ya, kepemimpinannya kecil. Oh iyalah, ya dong. Ya pengen besar enggak melayani, pasti pakai uang dan kekuasaan. Udah, itu pasti korup. Oh ya, saya berani tegas. Pokoknya orang mau memimpin tapi enggak mau melayani, pasti pakainya kekuasaan sama duit. Enggak mungkin enggak. Dia tekan-tekan orang pada titik itu. Jadi kalau saya lihat CEO suka nekan pegawainya pakai duit dan pakai kekuasaan. Berarti dia jarang turun ke bawah. Loh iya, sebab kapasitas kita melayani tergantung membuat kita ini sebetulnya punya kapasitas memimpin tidak dalam kehidupan. Ya itu. Nah kembali bahwa kenapa saya dorong untuk kita melayani. Karena ini dia, ini prinsip misi. Coba lihat ayat 45. Ini backgroundnya tadi saya beritahu ya, supaya kita membacanya gak salah. Karena saya baca satu ayat. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi puncak dari pelayanan adalah mati terhadap ego kita. Ya bisa saja mati secara fisik, bisa. Ya bilang gak bisa. Tapi intinya kalau ini bicara arti rohani, mati terhadap keakuan. Karena orang kalau masih aku gak bisa melayani. Iya, saya ulangi. Orang kalau masih punya aku gak bisa melayani. Ya iyalah, saya kalau masih punya aku yang tetap saya masih proses juga belum sempurna. Gak mungkin lah saya mau melayani buat apa. Capek-capek tinggalkan keluarga. Kadang-kadang susah-susah juga di pelayanan. Tekanannya gak gampang. Oh iyalah, kalian pikir, saudara pikir kita pelayanan gampang? Enggak lah. Tekanannya gak gampang, ada oknum yang gak suka, itu kuasa kegelapan, dengan segala cara dibatalkan dan sebagainya. Tapi gak usah takut kan, nanti saya akan beritahu kenapa kita penting sekali untuk punya hati seperti ini. Ya, karena ini soal kekekalan, ini bukan biasa. Ya, dan saya mau beritahu, soal ini nih, kata bahwa anak manusia, katakan anak manusia. Anak manusia ini adalah konsep mesianik. Itu yang ada di kitab mana? Daniel pasal 7. Jadi ini konsep mesianik ini. Anak manusia ini adalah raja segala raja. Ini adalah Mesias. Mesias itu kan raja yang diurapi. Makanya Yesus itu raja. He's the king. Ya dia raja. Jangan mau diajar begini. Yesus itu cuma tokoh moral bagus. Jangan mau. Yesus itu cuma teladan hidup. Jangan mau. Ya dia memang moralitasnya hebat. Dia teladan hidup. Tapi orang jangan lupa dia raja. Dia menentukan orang bisa masuk kerajaan surga atau masuk neraka. Dia. Orang kan sekarang giring, ya Yesus begitu. Yesus tuh kayaknya artinya diencerkan begitu ya. Ya kasih Yesus tuh ya kasih. Jadi sesama jenis kawin gak apa-apa, wong kasih kok. Come on. Loh ini yang diajarkan. Yesus tuh hanya tokoh moral saja. Jangan dong, dia raja. Kalau tokoh moral saja maaf ya, apa bedanya Yesus dengan tokoh yang lain? Yang punya moralitas. Ya saya tidak sebutkan lah. Bapak Ibu bisa tahu lah tokoh-tokoh moral yang luar biasa dalam perjalanan secara manusia. Kok saya jadi tegang sekali nih khotbah kayaknya ya. Karena titelnya KKR jadi terbawa lagi. Oke, nah kembali lagi. Nah, tapi ini penting sekali untuk kita tahu ya. Nah begini, kenapa kita mesti memiliki hati misi ini? Kenapa? Karena sekali lagi ini hati Tuhan. Lah why? Kenapa? Karena begini ternyata ini prinsipnya. Kalau ada makhluk yang diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Itu hanya manusia. Iya kan? Makanya betul kan? Puncak dari ciptaan Tuhan itu adalah manusia. Ya, waktu dia ciptakan alam semesta, ya dia ciptakan saja. Tapi waktu ciptakan hari ke-6 manusia, dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, imago itu. Kita ini punya gambarnya Tuhan loh. Ya, jadi manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu bahasa Ibraninya pakai kata selem.
Salem itu cemerlang, tak bernoda, tak bercacat. Kudus. Jadi sebenarnya begini, Tuhan kan kerajaan yang tidak kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan bukan berarti nggak ada kan. Iyalah, semua yang tidak kelihatan bukan berarti nggak ada. Ya, saya tanya, tolong dijawab. Jangan kemudian menjawabnya sembarangan, kan ini pendeta. Enggak lah. Saudara percaya nggak saya punya pikiran? Loh kok meragukan? Kalau saya nggak punya pikiran ya berarti aneh kan saya. Oke, saya punya pikiran. Saudara bisa lihat pikiran saya nggak? Enggak. Tapi bukan berarti yang tidak kelihatan kan nggak ada. Cuman memang nggak kelihatan, tapi ada. Virus ada nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Ada. Ya, angin ada nggak? Ada, tapi kita nggak bisa lihat kan? Iya dong. Nah, kerajaan yang tidak kelihatan ini mau ada di kerajaan yang kelihatan. Makanya manusia dipilih untuk menjadi representatif dari kerajaan Allah. Itu jangan lupa. Jadi tugas kita di bumi ini adalah kita serupa dengan Dia untuk kita melayani. Makanya orang kalau kehilangan ini nggak mungkin bahagia. Ya bisa. Orang punya uang banyak, punya kedudukan hebat. Kalau nggak memiliki ini kosong, percuma. Kenapa banyak orang di puncak kekayaannya bunuh diri? Kenapa banyak artis seperti Madonna misalnya? Ya Madonna, ya saya nggak tahu masih hidup atau tidak ya dia ya. Ya Pak Rubin kok contohnya Madonna, ya saya orang tua soalnya ya. Nah ya masih lah. Siapa nggak kenal dia terkenal. Tapi satu kali majalah Rolling Stone Magazine, majalah musik dan film tanya begini wartawannya. Are you happy mom? Not yet. Belum. Loh kagetlah wartawannya. Loh kamu punya jet pribadi. Setiap kali konser orang lihat kamu. Jumlahnya banyak. Namamu terkenal. Kamu mempengaruhi dunia ini. Tapi dia berkata aku gak bahagia. Dia berkata begini. Saya tiap hari harus minum obat penenang. Supaya saya gak gelisah. Saya harus nenggak minuman keras. Kenapa? Kosong. Coba. Saya waktu mendengar ini. Oh my God. Makanya kita lihat orang jangan lihat dari gelarnya, posisi kedudukan. Jangan. Kita nanti ketipu. Banyak orang itu tuh. Makanya kalau orang tidak ketemu dengan gambar penciptanya, pasti kosong hidupnya. Kan ahli pengetahuan alam namanya Pascal. Ilmu itu kan, teori Pascal. Pascal berkata begini, manusia itu diciptakan dengan satu titik hampa di dalam dirinya. Titik itu tidak mungkin terpenuhi kalau tidak ketemu kembali kepada penciptanya. Ya, jadi ini bayangkan manusia itu serupa segambar dengan Tuhan. Tapi betul manusia jatuh ke dalam dosa. Nah saya beritahu, dosa itu tidak sekedar perbuatan salah. Bukan. Oh iya, dosa berbuat salah. Tapi dosa itu perbudakan. Katakan perbudakan. Jadi kenapa manusia berbuat salah? Karena diperbudak. Siapa yang memperbudak? Setan. Makanya dosa tidak sekedar kamu selingkuh. Oh ya selingkuh dosa. Dosa tidak sekedar kamu korupsi. Oh korupsi dosa. Tapi dosa itu perbudakan. Dan begini, perbudakan itu tidak bisa dilepaskan oleh perbuatan baik kita. Tidak ada perbuatan baik yang bisa melepaskan dosa. Karena dosa itu mengikat di roh kita di dalam. Inside. Gak bisa. Makanya butuh juru selamat, butuh Tuhan. Ya. Nah kenapa kita perlu pahami ini? Karena manusia begini, yang tadinya gambarnya bagus, gambarnya cemerlang, dirusak gambarnya. Ya, ngeri perbudakan di dalam itu ngeri. Makanya betul ya, sampai hari ini kenapa orang Yahudi masih menanti Mesias? Dong, orang Yahudi kan belum percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ya ada yang sudah percaya. Sampai hari ini, makanya mereka berniat membangun kembali bait Allah. Padahal itu nanti bukan bait Allah, itu akan jadi tempatnya pengendali dunia, Antikris. Ya, saya tidak tahu siapa nanti di sana. Mungkin AI yang dikasih nafas hidup sama setan, mungkin. Kan AI makin canggih sekarang. Yang kejam, yang gak punya perasaan, ya gak tahu juga. Ini kayaknya yang di depan ahli eskatologi akhir zaman semua ini. Wajahnya wajah mewakili akhir zaman kan. Ya Bro Heri dengan teman-teman ya. Ya siapa belum tahu, oknumnya siapa. Tapi betul kan, sampai hari ini orang Yahudi yang belum percaya Yesus bro, masih menunggu Mesias. Masih menunggu. Kenapa mereka tidak percaya Yesus? Ya karena begini, masa juru selamat kok lemah, pakai keledai. Keledainya pinjaman lagi.
Pengikutnya orang biasa, para nelayan, para pelacur, para pemungut cukai. Kan gak keren. Juru selamat itu harusnya keren kan. Seperti masa kejayaannya Daud. Kayak Daud mahir berperang. Seperti kayak Salomo. Israel kaya raya. Menegakkan kerajaan. Take over seluruh dunia. Waktu itu kan, waktu Yesus ada di bumi ini dikuasai Rome Empire sebagai imperium yang paling besar. Setelah Babilonia, Media, Persia, Yunani, dan kemudian kan ini kan. Kok Pak Rubin tahu? Saya belajar kok. Ya makanya saya ngomong nggak asal mau ngomong. Belajarlah, wajah boleh. Ya saya itu IQ di bawah 100. Perbatasan antara bego dengan bodoh sebetulnya. Terima kasih untuk ketawanya. Enggak, saya nggak ngomong negatif. Makanya kalau saya sombong saya nggak mungkin. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi saya belajar, semua kemurahan Tuhan. Nah tahu nggak kenapa orang Yahudi kemudian nggak mau percaya dia? Lah iya pakai keledai, beloknya ke kiri lagi. Mestinya belok ke kanan masuk Yerusalem. Ke Santo, itu gerbang Antonio. Dan kemudian apa? Take over Rome Empire. Ini belok ke kiri bersihin bait Allah. Nah orang Yahudi tidak mau begitu. Makanya orang Yahudi tidak suka konsep begini. Domba yang disembeli. Mereka maunya lion, singa. Tahu gak sih? Itu dari semut sampai gajah kencing berdiri semua itu asli. Ya kan dia raja hutan. Oh ya Yesus raja. Dia juga singa dari Yehuda. Tapi begini kok lemah. Ya begitu. Pengikutnya orang-orang biasa. Para nelayan. Mereka kan punya keren-keren. Yang tentaranya banyak. Yang pakai kuda putih. Yang pakai jubah. Yang diikuti oleh ribuan orang. Kita kan pengennya konsep kekristenan begitu. Yang hebat-hebat. Padahal Yesus ngomong yang memperbudak kamu bukan Roma. Yang memperbudak kamu itu loh. Sombongmu, najismu. Dan itu semua di dalam. Itu tidak bisa dibebaskan oleh manusia. Harus di dalam. Makanya kita yang punya roh Tuhan. Kita punya kapasitas loh. Ya. Untuk kemudian menerobosi jiwa-jiwa. Ya saya kalau secara kategori manusia nggak layak lah. Biasa saja nggak punya fasilitas. Tapi yang saya tahu kan ada roh Tuhan di dalam saya. Tuh. Sebab ini dosa itu memperbudak sehingga gambar Tuhan rusak. Makanya betul kan. Di luar sana kan banyak yang rusak karena itu. Dalamnya. Nah orang coba poles luarnya nggak bisa. Perbudakan itu membuat orang apa? Ketakutan, curiga, iri, sombong. Nah itu tuh. Ya. Makanya saya kasihan ya kalau orang suka pamer-pamer. Kasihan. Ya. Itu namanya BT. Butuh tati tayang. Ya. Saya kadang kasihan ya ada orang pamer sepatu, pamer tas, pamer gelar, pamer mobil, pamer karunia. Oh di pelayanan ada orang juga yang pamer karunia. Ini loh gue bisa pelayanan khotbah gue. Wah, udahlah. Ini. Jadi dosa itu perbudakan dari dalam. Akibat diperbudak apa? Kita kehilangan identitas. Ya. Enggak. Coba serius ya. Orang kalau kehilangan identitas pasti jadi orang bingung. Orang bingung pasti gampang ketipu, orang ketipu pasti gampang kalah, orang kalah pasti gampang ditaklukkan. Kenapa gampang ditaklukkan? Karena gampang dikalahkan. Kenapa gampang dikalahkan? Karena gampang ditipu. Kenapa gampang ditipu? Karena bingung. Kenapa bingung? Karena gak tahu identitas. Siapa gak tahu identitas? Pasti bingungan. Siapa bingungan? Pasti ketipu. Siapa ketipu? Pasti kalah. Siapa kalah? Pasti ditaklukkan. Kenapa orang ditaklukkan sama judi online? Karena gampang ketipu oleh judi online sebab dia kemudian bingung, kemudian dia tidak tahu identitasnya. Karena saya tahu identitas, sorry ya. Sampah kotor saya tidak akan makan. Saya tahu identitas saya dalam Kristus. Yalah, film porno saya tidak akan lihat. Selingkuh saya tidak akan ambil. Sok-sokan ini pendeta. No, bukan saya. I know my identity in Christ Jesus. Identitas saya bukan dari baju yang saya pakai, come on. Ya keren lah lumayan baju begini. Identitas saya bukan dari mobil yang saya pakai. Kasihan lagi. Orang bangun identitas di mobil, di pakaian. Kasihan kan.
Identitas saya bukan dari penampilan rambut. Identitas saya bukan dari kacamata yang mahal. Identitas saya bukan dari jam tangan Richard Mille atau Hublot atau Patek Philippe. Terserah. Kok tahu namanya? Tahu saja. Punya? Belum. Saya nggak ngomong tidak loh, belum. Tapi kayaknya kalau saya jual buat misi aja. Ya, saya memang agak aneh sampai anak-anak rohani ngomong, kamu itu aneh loh kak. Kenapa aneh? Loh iya. Oh saya dikasih tas satu, puluhan tahun gak saya pakai karena malu. Ya, gak tahu sudah rusak atau tidak itu tas di dalam. Ada merek soalnya. Ya mereknya G lah, Gentong. Loh, Gentong kan bahasa Indonesianya. Ya, hello. Kalau bahasa kerennya ya udahlah gak usah disebut. Puluhan tahun bro dikasih, suruh pakai, enggak saya pakai, isen aku. Malu, gak tahu kenapa. Saya tuh kayaknya kurang urat apa begitu ya kayaknya. ya, enggak, udahlah itu bukan isu apa biasa aja. Cuman saya enggak mau identitas dibangun dari begituan. Identitas kok dibangun dari barang, dari sepatu, dari baju, dari gelar, dari mobil. Gak usah lah. Punya nggak apa-apa, nikmati saja. Saya bukan anti loh, tapi jangan dibangun identitas di begituan. Identitas kita itu karena kita dibebaskan oleh Kristus. Nggak usah takut loh. Ya tepuk tangan yang ini, tepuk tangan yang semangat dong. Bro, KKR loh ini. Saya semangat loh. Saya doa puasa untuk kalian loh, bayangkan. Ya, yang di depan dengan doa puasa juga ini. Ya, wajah doa puasa memang lain sih. Bulan lalu saya datang kurang begini, sudah lain ini karena doa puasa ini. Ya. Makanya sering puasa. Oke. Nah, kenapa misi penting? Yang berikutnya lagi. Saya harus gak lama-lama. Ya, karena begini. Ada banyak catatan sebetulnya. Nah, tujuan kita ditebus adalah untuk dibebaskan dan kita dikembalikan. Oke, Efesus 2 ayat 10 dah. Sebentar, sebelum saya masuk ke 2. Ini tujuan penebusan. Orang kadang-kala suka baca ayat 9, ayat 8. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu, jangan jadi yang sombong. Benar, tapi tujuannya apa? Makanya betul. Orang kalau tidak tahu tujuan keselamatan, pasti keselamatan akan jadi tujuan. Yaitu cuma masuk surga. Ya itu kan tipuan. Ya, karena orang jadi pasif. Oh yang penting masuk surga, gak usah pelayanan. Oh yang penting selamat kok, gak usah pelayanan. Nah selamat itu punya tujuan. Makanya ada kata-kata selamat sampai tujuan. Makanya orang kalau tidak tahu tujuan keselamatan, keselamatan nanti jadi tujuan. Tapi setelah itu pasif, nganggur, gak bikin apa-apa. Yang penting selamat, yang penting masuk surga. Ya udah datang ibadah, tepuk-tepuk tangan. Biar yang pelayanan, saya enggak. Yang penting saya selamat. Bukan itu dong. Selamat sampai tujuan. Ada tujuan. Nah ini dia. Karena kita ini buatan Allah. Kapan? Eden. Salam tadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kapan? Kalvari. Karena jatuh dalam dosa, diciptakan kembali. Lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 16. Dalam Kristus kamu ciptaan yang baru, kainos, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini Kalvari. Jadi satu ayat ini menggambarkan isi seluruh Alkitab. Imagine ya, Paulus itu memang hikmatnya luar biasa dari Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan baik, ergon. Nggak boleh nganggur. Ini governance, tata kelola. Dalam kerajaan Allah ada dua sisi. Government, pemerintahan, tapi juga governance, tata kelola. Kelola uang, kelola waktu, kelola keluarga, kelola skill. Untuk Tuhan dimuliakan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan? Eden. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi begini, Tuhan itu kalau punya rencana kekal. Yang setuju katakan amin. Nggak pagi tempe, siang tahu, malamnya apa begitu, enggak. Rencananya tetap kekal, yaitu dia mau dalam keserupaan dengan dia, manusia itu memerintah, melayani. Makanya dikembalikan lagi kepada prinsip Eden. Jadi manusia itu penting. Makanya sorry ya, pelayanan kalau tidak fokus ke manusia, percuma. Nanti yang dibangun monumen, bukan movement. Siapa yang punya, ya nggak enak sih bahasa ini. Kalau tidak ada manusia yang nggak ada movement,
yang ada monumen. Monumen itu tugu peringatan. Oh, di sini dulu pernah terjadi begini. Kayak ya misalnya monumen nasional, monumen 10 November. Enggak apa-apa, monumen, tugu peringatan. Dulu ada pertempuran, ini di Surabaya, Bung Tomo atau siapa ya, 10 November. Betul ya? Ya kan? Oh, tapi monumen. Nah, banyak pelayanan cuma jadi monumen. Movementnya sudah gak ada. Karena kalau tidak membangun orang, sudah tidak akan bergerak, sudah tidak akan berkobar. Karena hanya itu. Yang membangun manusia itu punya kehidupan. Makanya bangunlah manusia supaya punya kehidupan. Kalau nggak capek ya paling begitu-begitu saja. Nanti fasilitas, nanti acara, nanti itu, nanti itu. Makanya sorry ya, banyak orang perlu dihibur terus di gereja. Lah karena nggak fokus ke kehidupan. Padahal kan ada roh penghibur di dalam kita. Makanya hiburan terus kalau nggak hati-hati. Acara ini, acara itu, acara ini, acara itu, acara ini. Mau sampai kapan? Iyalah. Loh, ini yang saya katakan cukup tajam. Masih lebih tajam lagi. Cuman wajahnya belum siap, jadi saya tahan-tahan. Tapi yang berikutnya. Kenapa misi penting? Oke, Matius 28 ayat 19. Sampai 20. Atau mulai ayat 18 lah. Timekeeper masih ada waktu gak buat saya? Yang bisikin saya tadi mana? Supaya dia bertanggung jawab dalam kehidupan. Enggak lah. Kan dia sudah bilang, Pastor Rubin 30 menit ya. Oke, saya akan on time. Masih ya? Masih bisa enggak? Masih ya? Masih. Oke ya, masih ya. Nanti kasih tahu ya. Ya, saya enggak tahu yang mana ini kok semua ngangkat tangan jadi saya bingung. Tolong bertanggung jawablah seorang untuk hal ini. Oh, thank you brother. Ya, saya enggak kelihatan brother soalnya duduk. Oke. Jangan sungkan sama saya, percayalah. Walaupun saya sungkanan sama orang. Oke. Ayat yang ke-18, thank you multimedia. Yesus mendekati mereka. Ini Yesus dalam kondisi sudah dimuliakan. Kan dia sudah mati, sudah bangkit kan. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bayangkan, misi dimulai dari ada legitimasi kuasa. Nanti diakhiri dengan penyertaan. Nah di tengahnya baru kemudian dia berkata. Jadi ini jangan lupa, ini yang disebut dengan legitimasi kuasa. Makanya kuasa ini harus dilatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih. Tumpang tangan orang, tengking setan, jamah orang sakit. Ya, minum racun maut gak mati. Masuk kepada hal-hal yang ajaib. Jangan biasa-biasa. Ini kuasa. Ya, saya masih ingat kakak rohani saya, bayangkan. Mau tiba-tiba ada undangan ke Amerika. Kurang kira-kira 3 minggu. Dulu kan bikin paspor lamanya minta ampun apalagi di daerah. Tahu gak? Begitu dia kemudian apply paspor dipimpong kiri kanan. Udah di tempat imigrasi daerah itu dia cuman bahasa roh. Sini kiri kita ke arah kalababa. Hukur apa? Tiba-tiba itu petugasnya ketakutan. Ya udah cepet ibu. Coba. Ya silakan kalau ada yang mau ikut silakan. Tapi tiap orang punya pengalaman masing-masing kan. Oh iya coba. Ada orang mau dirampok ini tengah malam di jalan. Sendiri mau dirampok. Begitu rampoknya mau tusuk peso. Dia cuma bahasa roh. Nah karena pada gere-gere kau. Lari terbirit-birit. Tahu gak perampoknya bilang. Dia melihat banyak pasukan di belakang orang itu. Loh kok gak percaya yang beginian. Lah itu dilatih, mesti dilatih. Apa-apa sakit jangan langsung, obatnya mana ya? Jangan, tengking dulu. Anak sakit tengking dulu. Apa-apa tengking dulu. Latih. Ini harus di-exercise. Gak ada yang expert. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Karena ini sudah secara latin ditaruh di kita. Makanya perkataan kita mengandung kuasa. Tengking, ya udah. Semua apa saja, cuaca tengking. Apa saja apa, udah. Penghalang tengking, semua tengking. Dengan kekuatan Tuhan. Berdiri, punya otoritas tak terbatas. Nah itu Tuhan kasih ini. Tapi setelah itu, ayat 19. Karena itu, terjemahnya Yunaninya adalah begini. Sementara kamu pergi, nah ini. Pergi kemana? Ke kantor, ke pasar, ke sekolah. Karena itu pergilah. Sementara kamu pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tugas kita. Dan ini adalah the Great Commission, amanat agung. Amanat agung selalu berbarengan dengan perintah agung. Perintah agung apa? Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia. Ya memberi minyak, memberi beras, memberi sumbangan beasiswa.
Tapi jangan cuma perintah agung, mesti amanat agung. Lah kalau cuma ngasih minyak, ngasih beras, saudara enggak nginjil, ya itu namanya cuma pelayanan sosial. Bukan itu, ya dunia bisa lakukan itu. Kasih beasiswa, kasih minyak, kasih beras. Nah itu nanti jadi injil beras lagi. Enggak injil kerajaan, tetap menginjil. Loh, ini kan ngomong misi. Oh ya, udah kurang 5 menit saya. Thank you. Nah ini. Oke, kemudian ditutup apa? Jangan takut, ini dia ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari baca sama-sama Bipro ayat berikutnya 23. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Katakan senantiasa. Senantiasa itu tidak pernah berkesudahan, continually kayak menarik nafas. Sampai berapa lama? Akhir zaman. Jadi misi itu bayangkan, diapit oleh 2 kekuatan hebat. Kuasa di surga di bumi aku berikan kepadamu, ini ada dalamku. Yang kedua adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang kita takutkan? Disertai raja segala raja. Pergi. Ya. Ternyata ya, saya dapat data dari bilangan riset. Gereja yang 10% saja dari jemaatnya menginjil. Gereja itu akan tetap bisa bertahan 10 tahun ke depan. Bukan cuma bertahan, akan jadi gereja movement. Karena panas bergerak. Itu kalau 10% saja Bro Heri. Coba kalau Bipro ini, paling enggak 30%. Oh kayak apa, lawatan. Karena hati Tuhan itu hati manusia, bukan yang lain. Sorry ya, kita bisa bikin apa saja. Kalau nggak ke situ percuma. Dingin. Kenapa orang dingin kekristenannya? Nggak pernah nginjil. Kenapa saya menyala-nyala? Ya karena itu. Kalau nggak saya dingin. Makanya betul di tempat dingin paling bagus harus bergerak. Dingin makin diem. Ya beku. Beku, sendu, kelabu. Bengong, ngiler mendadak, ya bahaya. Ya kan, terbawa perasaan. Kok tiba-tiba saja puistis begini coba. Nah, jadi di tengah dingin mesti bergerak. Kalau menghadapi dingin itu harus bergerak. Semakin kamu diam, ya kamu akan beku. Gerak. Ayo, pada siapa? Pada siapapun. Ada orang Kristen lama yang perlu kita tarik kembali. Ada orang yang belum kenal Tuhan. Sayang saya nggak bawa anak didik sih. Saya nginep di rumahnya dia malam ini. Ini saya puluhan tahun kenal dia. Dari dulu paksa saya tidur di rumahnya. Saya nggak mau terus. Tapi dia punya rumah baru, ya udah saya tidur. Homey banget. Saya diantar sama stafnya dia. Ya udah kayak pejabat tadi, mobil dibukakan, ya ampun. Saya jadi rasa gimana begitu. Ya, gantian supirnya saya bukakan dulu, dia kaget juga. Lawang orang katrok dibegitukan malah bingung saya ini. Oh, biasanya ya, nah, tahu nggak? Saya kagum sama dia. Puluhan orang yang bukan Kristen dia menangkan lewat pekerjaan yang dia bangun. Total staff 680. Tapi hampir separuh tahu dan mengalami siapa Yesus. Sampai saya bilang wow. Dan berkobar terus. Bayangkan. Dia ketemu saya ngomong Tuhan. Dia ketemu saya ngomong Tuhan. Dia ngomong itu. Ya apa yang terucap keluar kan memang apa yang ada di dalam. Kalau orang ketemu ngomongnya sneakers terbaru, ketemu ngomongnya tempat makan penyat yang paling enak di sana. Ya sudah tahu hatinya seperti apa. Loh iyalah, kan mulut itu jendela luar kita. Di hati kita kan iya dong. Orang itu kalau ketemu ya coba ngomongnya firman, ngomongnya penginjilan, ngomongnya misi, ngomongnya pergerakan, ngomongnya movement, ngomongnya bagaimana memikirkan orang. Loh saya punya teman kalau ngomong misi, bayangkan bro, kita lagi makan enak, tiba-tiba menetes air mata, nangis. Saya langsung pukul dada, saya berkata, saya iri Tuhan. Iri sama orang yang hatinya seperti ini. Puluhan tahun pelayanan kalau ngomong misi tetap nangis. Nangis. Padahal gak ada present worship kayak kita tadi.
Gak ada penari tamborin, gak ada. Oh lagi makan enak asli. Saya ajak makan dimsum enak. Tiba-tiba ngomong misi. Nangis, netes di meja makan. Saya langsung Tuhan aku iri Tuhan, aku iri. Aku iri kayak dia. Kadang-kadang ketemu pendeta malah ngomongnya gak jelas. Ngomong model baru barang apa, ngomong ini apa, ngomong apa. Aduh saya bilang. Yuk hati ini. Udah saya selesai tutup dengan begini. Tahu nggak? Dalam Kristus, kan kita di dalam Kristus. Ada belas kasihan. Katakan belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan bukan sekedar perasaan kasihan. Belas kasihan itu begini. Perasaan Tuhan yang ditaruh di dalam kita. Sehingga kita merasakan yang Tuhan rasakan untuk menjawab kebutuhan sesama. Belas kasihan itu begini, selalu membuat kita tergerak dan bergerak. Baca Matius 13 ayat 13, baca Matius pasal 14. Setiap kali Yesus mau menyembuhkan orang, setiap kali Yesus mau membangkitkan orang mati, setiap kali Yesus mau memberi makan, selalu begini, something moving inside. Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dijamah orang buta melihat. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dijamah orang tuli mendengar. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dia kemudian memberi makan ribuan orang. Makanya waktu dia mendarat dari berlayar, melihat banyak orang. Kalau kita melihat banyak orang, pusinglah kita. Kalau Yesus enggak, melihat banyak orang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya mau beritahu ya, sorry ya, gereja kehilangan mujizat. Bukan karena gereja kehilangan kuasa. Gereja kehilangan mujizat, karena gereja kehilangan belas kasihan. Orang kalau enggak punya belas kasihan, itu kayak mobil bagus tapi nggak punya bahan bakar. Ya di situ aja. Nggak pernah bergerak. Filipi 2 berkata, belas kasihan ada dalam Kristus. Yang saya minta dari Tuhan selalu, penuhi aku dengan belas kasihan. Ibu Teresa berkata begini, kalau saya tidak menolong orang miskin, saya tidak menemukan Yesus. Makanya kata-katanya dalam. Kalau mau tahu Yesus sekarang ada di mana? Yesus menyamar di penjara-penjara. Yesus menyamar di para tunawisma. Yesus menyamar di tengah-tengah orang kelaparan. Jadi kalau mau ketemu Tuhan Yesus sekarang, ada di sana. Matius 25, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku sakit, kamu melawat aku. Waktu aku di penjara, kamu memuji aku. Kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan lapar? Kan Tuhan kaya. Apa saja yang kamu lakukan pada orang paling hina. Bukan orang Kristen saja.